Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai inventory bisnis retail. Dengan kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menganalisis manajemen inventory dan melakukan manajemen inventory. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebuah minimarket menata barang dagangannya? Hal tersebut berkaitan dengan manajemen inventory atau persediaan barang dagangan, di mana kondisi ketidaksediaan barang dagang pada sebuah retail akan mencerminkan ketidakmampuan retailer untuk mengelola persediaan barang dagangannya, dan lebih jauh lagi menunjukkan ketidakprofesionalan dalam menjalankan kinerja terbaiknya. Hal apa saja yang harus diketahui dalam manajemen inventory? Mari simak video kali ini. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu pengertian dari manajemen inventory. Manajemen kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi atau mengontrol pada perusahaan. Dan untuk inventory, bahan atau barang yang disimpan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu atau dapat dijual kembali. Dapat disimpulkan, manajemen inventory dalam bisnis retail adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Di sini sudah ada fungsi dari inventory, salah satunya yaitu memberikan stok atau persediaan. Kedua, menyeimbangkan produksi dengan distribusi, jadi seimbang antara produksi di pabrik dengan pendistribusian itu seimbang. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas atau diskon. Untuk yang keempat, hedging atau membatasi kerugian terhadap inflasi atau naik turunnya atau perubahan harga dalam sebuah produk. Dan yang terakhir dalam fungsi yaitu menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam prosesnya. Jadi menjaga kelangsungan operasional dalam sebuah perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Di sini sudah ada 3 poin. Salah satunya yaitu stok untuk dijual, di mana stok barang tidak semua dijual kepada konsumen, tetapi sebagian barang disimpan sebagai stok. Nah, jadi untuk stok untuk dijual, tidak semua barang dijual ke konsumen, tapi sebagiannya disimpan sebagai stok. Kemudian yang kedua, dalam proses manufaktur, stok atau persediaan barang yang sudah disiapkan untuk menjadi final barang jadi, atau bisa disebut dengan barang setengah jadi. Kemudian yang terakhir, bentuk bahan baku yang belum digunakan. Jadi, sebelum dalam proses manufaktur dilakukan, tentu harus melakukan persediaan bahan baku yang belum digunakan, sehingga pada akhirnya akan menjadi stok untuk dijual. Itu adalah jenis-jenis persediaan. Dari jenis-jenis persediaan yang sudah kita bahas, tentu memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Biaya persediaan yang harus dikeluarkan ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan atau holding cost, di mana biaya yang berkaitan dengan penyimpanan persediaan sepanjang waktu tertentu.
ketika barang sudah mulai menipis atau persediaan sudah mulai menipis, bagian gudang atau bagian pembelian wajib melakukan pemesanan barang untuk memenuhi persediaan atau stok pada perusahaan. Biaya yang kedua yaitu biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan, mulai dari pemesanan hingga tersedianya barang. Seperti halnya ongkos kirim, itu termasuk dalam biaya pemesanan. Kemudian yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau shortage cost atau stock out cost. Biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada saat diperlukan. Nah, berbanding terbalik dengan biaya penyimpanan. Untuk biaya kekurangan diakibatkan tidak tersedianya barang pada saat diperlukan atau stok habis baru melakukan pembelian atau pemesanan. Oleh karena itu, memerlukan biaya tambahan atau biayanya double. Ini harus hati-hati untuk poin yang tersebut. Untuk terakhir yaitu biaya persiapan atau setup cost. Biaya mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Jadi tidak hanya bahan bakunya saja, tidak hanya bahan setengah jadinya saja, tapi mempersiapkan mesin atau proses produksinya, seperti perawatan mesin, kemudian yang lain sebagainya. Hal tersebut adalah biaya persediaan. Selanjutnya itu pengendalian persediaan barang. Yang pertama, waktu kedatangan barang pesanan. Jadi harus diperhatikan antara barang masuk dan barang keluar. Jangan sampai terjadinya penumpukan barang pada persediaan barang dalam gudang. Yang kedua, meminimalkan resiko keterlambatan. Jika gudang atau persediaan sudah mulai menipis, bagian pembelian atau bagian gudang wajib melakukan persediaannya kembali. Guna ketika sudah memesan barang dan mengalami keterlambatan kedatangan barang, perusahaan memiliki atau masih menyimpan persediaan untuk dilakukan penjualan. Nah, itu adalah minimal resiko keterlambatan. Selanjutnya itu jumlah barang yang disimpan. Kuantitas barang harus sesuai dipesan dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai terjadinya penumpukan. Jika terjadi penumpukan, otomatis secara tidak langsung barang yang ada di gudang mengalami expired atau banyak sekali barang yang expired terjadi. Untuk selanjutnya yaitu jumlah safety stock. Apa sih safety stock? Yaitu persediaan untuk berjaga-jaga seandainya terjadi hal yang menghambat proses pengiriman barang selanjutnya. Hal ini sangat perlu dan sangat penting dalam suatu perusahaan. Menjamin lancarnya arus barang, di mana mempertahankan stabilitas perusahaan barang yang terkontrol dengan baik. Jadi ketika persediaan terkontrol dengan baik, otomatis lancar arus barang atau lancarnya proses penjualan. Nah, yang terakhir, memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika persediaan sudah berjalan dengan baik atau terkontrol dengan baik, tentu pelayanan juga baik dilakukan kepada customer. Customer tidak menunggu atau ketika barang dipesan ternyata barangnya habis, itu tidak terjadi pada pelayanannya. Itu adalah pengendalian persediaan barang. Dan selanjutnya pendekatan manajemen inventory. Yang pertama, metode periodic review. Metode di mana jarak waktu antara dua pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Jadi, terhindar dari stok barang yang habis. Ketika barang sudah mulai menipis, lakukanlah pemesanan supaya terhindar persediaan habis atau stok barang habis. Kemudian ada economic order quantity. Metode menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan perusahaan ke inventaris setiap kali melakukan order. Nah, ketika melakukan pemesanan atau melakukan persediaan barang,
itu harus dihitung supaya tidak terjadi penumpukan atau expired pada persediaan gudangnya. Kemudian pendekatan yang terakhir, material recruitment planning. Suatu perencanaan produk untuk sejumlah produk yang dengan menggunakan tegangan waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Jadi harus direncanakan kapan barang atau stok persediaan mengalami tegang waktu atau sudah mulai expired. Tentu harus melakukan pemesanan atau berapa banyak barang yang harus dipesan sesuai dengan kebutuhannya. Dari pendekatan tentu harus adanya laporan. Laporan apa saja yang harus dilakukan pada manajemen inventory? Yang harus dilakukan atau tertera pada laporan yang pertama, daftar stok barang. Kedua, perputaran persediaan barangnya. Lalu, ketersediaan produk, stok cadangan, titik pemesanan dan jumlah yang dipesan. Ini wajib atau yang wajib tertera pada laporan manajemen inventory. Dan di sini ada Q&A, question and answer, di mana pertanyaannya, seberapa penting sih manajemen inventory dalam perusahaan? Dan jika tidak dilakukan dengan SOP yang baik dan benar, apa yang terjadi pada perusahaan? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.